Halo Sobat Antara, akhirnya kita di segmen selanjutnya dalam program Berisik. Masih saya bersama Afud Safril dan juga kali ini di segmen kedua kita kedatangan salah satu pemain yang cukup senior di perfilman Indonesia dan juga cukup ada yang junior juga nih. Nah, ini ada Om Jeremy Thomas dan juga Giselle. Halo, gimana kabarnya Om? Baik, sama terima Giselle? kasih. Baik ya. Nah, di sini kan tadi sudah ada Mila sama Zidan ya ngobrol banyak banget nih tentang film The Doll 3 ini yang cukup seru sepertinya. Nah, dari Om Jeremy sendiri pendapatnya gimana Om memerankan salah satu tokoh yang ternyata sebagai paranormal di film ini? Ya, jadi The Doll 3 ini cukup menarik kalau menurut saya karena itu The Doll 3 ini merupakan spin-off dari Doll 2. Nah, kalau di Doll 2 itu kebetulan peran paranormal yang namanya Renard itu pemunculan saya yang pertama di situ. Nah, benang merah dari Renard dan istrinya Sarah itulah yang mengantarkan kami muncul di Doll 3 ini. Di mana The Doll 3 ini merupakan spin-off yang nantinya problematik dari segala macam situasi chaotic atau apapun yang bersifat membutuhkan paranormal. Di ending dari cerita tersebut semua problematik itu diserahkan kepada kami karena hanya bisa kami yang bisa menerawang dan melihat apa yang terjadi. Kurang lebih seperti itulah. Nanti tentunya kalau detailnya saya ceritakan nggak ada yang nonton. Iya, ada spoiler itu namanya. Kalau Giselle sendiri gimana memerankan salah satu tokoh Mika ya? Iya, aku jadi Mika. Jadi Mika itu anaknya Aryan yang nanti dimainkan sama Kak Winky. Dan Mika ini tuh lebih banyak berinteraksi sama bonekanya juga sih. Banyak berinteraksi sama bonekanya. Gimana sih rasanya adu acting dengan Bobby ini? Jadi karena ini pertama kalinya ya aku main sama kayak boneka gitu loh, berinteraksinya sama boneka. Jadi agak apa ya? Mungkin awalnya sih agak aneh, mungkin agak kaku kali ya, tapi lama-lama ya ini sih dibantu sama sutradara gitu-gitu. Ada treatment khusus gak sih dari Giselle sendiri ketika pengen belajar atau pendekatan dengan Bobby ini? Ada, jadi kita di briefing dulu sama astradanya atau kayak sutradaranya, kayak nanti si Bobby itu bakalan gini. Jadi kamu bayangin aja. Kalau dari pendapatnya Om Jeremy sendiri gimana Om? Beradu acting dengan salah satunya Bobby? Iya, kalau di scene saya di Doll 3 ini nggak terlalu melebar kemana-mana. Kedatangan Bobby ke rumah kami waktu itu ya karena ada suatu permasalahan yang tidak terselesaikan oleh Jessica waktu itu. Cuman saya sendiri itu mungkin nggak banyak porsinya, mungkin Mika atau Jessica atau Winky yang lebih banyak bersama si Bobby gitu loh. Karena saya di Doll kedua yang banyak sekali berinteraksi dengan si boneka Sabrinanya. Tapi menurut saya jika sekarang Bobby yang nakal nih, saya rasa mungkin premis ceritanya itu kurang lebih intensitasnya itu jauh lebih tinggi daripada si Sabrina. Karena boneka ini bisa jalan, bisa bergerak, bisa seperti manusia gitu loh. Jadi mungkin penonton yang akan terkejut-kejut pada saat menonton gitu. Terus Om Jeremy nih, kan sempat saya baca informasi juga bahwa film The Doll ini salah satu film dengan biaya termahal di Indonesia salah satunya. Salah satunya karena termahal, kenapa? Karena menggunakan teknologi animatronik, yaitu menggabungkan boneka ini agar lebih realistik ya. Betul. Nah, pendapat Om Jeremy gimana nih ketika ternyata film itu menggunakan budget seperti itu dan adanya teknologi baru dalam film ini? Iya betul. Jadi kalau kita gini, film yang baik itu adalah film yang selalu berimprovisasi dari spin-off sebelumnya. Pada saat Doll 1 membawakan buah yang baik, lahirlah Doll 2. Pada saat Doll 2 juga membuahkan hasil yang baik, waktu itu penontonnya juga cukup tinggi ya, 1,6 juta kalau saya nggak salah itu. Tentunya dari rumah produksi atau sutradaranya sendiri ingin menghasilkan karya yang lebih baik daripada film atau spin-off sebelumnya. Nah, wajar kalau misalnya sekarang rumah produksi Hitmax Studio atau sutradaranya Rocky itu invest lebih banyak. Karena pertama saya yakin
dia ingin menghadirkan film Indonesia itu dengan warna yang baru, dengan sesuatu yang biasanya selalu orang bilang, wah kalau kayak gini kayak Hollywood nih. Nah sekarang dia mencoba mengadaptasi tersebut dalam suatu cerita Doll 3. Dipakailah teknologi penggabungan antara boneka yang bisa bergerak, tentunya juga akan banyak CGI. Dua elemen tersebut merupakan elemen yang kalau di dunia perfilman itu investasinya lumayan cukup tinggi gitu loh, karena semua itu hitungannya by frame, by second. Jadi ini akan merupakan warna baru buat penonton Indonesia, karena mereka akan mendapatkan sesuatu yang belum pernah mereka bayangkan, bahwa film Indonesia apalagi dengan boneka yang seperti ini bisa menyerupai manusia, kurang lebih seperti itu. Kalau saya secara pribadi saya happy lah terlibat di film ini, biarpun saya baca ini adalah last sequel. Ya, sequel terakhir. Tapi ya saya nggak tahu ya, namanya film kan bisa aja muncul lagi ya, dengan judul atau spin-off yang lain dari cerita sebelumnya. Nah, kalau Giselle sendiri gimana Giselle kalau mengetahui bahwa ternyata boneka ini digerakkan oleh banyak orang, terus dengan actingnya juga harus berhadapan dengan rasanya harus dianggap seperti manusia biasa gitu. Awalnya emang agak susah ya, cuma lama-lama jadi kayak terbiasa gitu. Kalau Giselle sendiri ada ini nggak scene atau adegan yang paling susah? Oh ada dong, ada. Apa itu? Adegan ininya sih pas sudah masuk ke adegan actionnya gitu loh, pas Bobinya udah mulai apa sih kayak ngejar gitu ya? Ngejar atau kayak pengen ngebunuh gitu. Itu susah, dan itu nggak sehari selesai. Jadi ya. Berapa hari untuk satu scene yang mungkin dianggap seru itu? Jadi awalnya itu kita take-nya malam kan, nggak malam juga sih sebenarnya, kayak sekitar jam 6 atau kayak jam 7 gitu, sampai jam 12 lebih. Habis itu akhirnya kita lanjut besok lagi sampai malam juga. 6 jam ya. 6 jam. Satu scene 6 jam. Like more bisa. Soalnya satu scene tuh banyak banget kan shot. Pecahan shotnya banyak. Pecahan shotnya tuh banyak, dan Pak Rocky tuh pengen apa ya? Shot itu kayak bervarian gitu loh, jadi ada shot dari sini, dari situ, dari sini, dari situ gitu. Kalau dari Om Jeremy, ada nggak Om adegan yang menurut Om Jeremy wah ini cukup menantang nih? Iya, kalau di Doll 3 saya nggak banyak, karena Renar sama Laras itu istri saya yang main Sarah. Itu kita perannya memang di Doll 3 ini lebih banyak sebagai penutup konklusi dari boneka berarwah lah ceritanya gitu. Tapi kalau kamu tanya di Doll 2, wah Doll 2 tuh lumayan PR yang lumayan cukup banyak buat saya gitu. Sangat luar biasa, cukup melelahkan secara fisik dan mental gitu. Tapi ya no pain no gain, hasilnya kan cukup baik. Nah mungkin kayak Giselle nih yang di Doll 3 sedikit beruntung karena bonekanya udah bisa bergerak gitu. Jadi bedanya apa sih Om rasanya ketika itu? Iya, dulu kan bonekanya kalau sekarang bonekanya bergerak kan berarti kan kemungkinan pemainnya bisa mengimbangin atau bisa mengikutin ritmenya kan pas. Kalau kemarin susah ya, juga sih. Dulu waktu bonekanya berat kita yang mesti menyesuaikan benar. Bonekanya di sini, bonekanya di sini, nah, segala macam. Tapi menurut saya ya tiap film, tiap cerita, tiap sequel, spin-off pasti challenge-nya beda-beda lah gitu. Saya nggak tahu kalian total syutingnya berapa belas hari atau berapa puluh hari? Kan kita sempat ini dulu break ya, ya. 9 bulan gitu. Betul. Tapi saya percaya kalau Hitmax Studio ya, Rocky itu dia pingin hasil filmnya itu yang terbaik ya. Yang terbaik satu tentu, dan jejak rekam pembuatan filmnya dia tuh rata-rata tembus di pasar dengan baik. Jadi saya yakin film ini akan jauh lebih baik daripada, dia selalu ingin tiap filmnya yang dia bikin itu jauh lebih baik daripada film yang sebelumnya. Ya. Kalau dari pendapat Om Jeremy sendiri ketika beradu acting dengan banyaknya talenta-talenta muda di Indonesia sekarang ini terhadap perfilman Indonesia dan juga teknologi baru juga, ini gimana? Iya, gini.
Kalau bintangnya banyak, bintang barunya banyak, berarti industrinya tumbuh dan berkembang. Betul. Satu, itu berarti ada hal yang positif. Tapi kalau bintangnya itu aja, berarti ada something wrong nih. Apakah kita kekurangan talent? Which is saya masih ngerasa Indonesia tuh kurang sekali talent. Kurang. Film Indonesia itu kalau dilihat secara statistik pemainnya tuh nggak banyak. Nggak banyak, itu lagi. Masih dominasi gitu ya. Iya, itu salah satu kuncinya adalah didominasi oleh pemain yang itu. Artinya apa? Artinya ya, apakah belum digali lebih banyak untuk talent itu bisa mendapatkan peran? Tapi untuk yang namanya entry level atau pemula, anak muda, itu peluangnya besar sekali. Dan itu nanti akan mengerucut di peran sama di usia tertentu. Yang harusnya menurut saya itu jangan mengerucut. Kalau terimanya di bawah itu besar, harusnya di tengah juga makin besar, di atasnya juga makin besar gitu. Karena varian film Indonesia itu luar biasa banyaknya. Keluarga, percintaan, semi action, thriller, suspense, komedi dan segala macam. Dan itu harusnya film itu semua umur, semua genre gitu kan. Waktu saya kecil-kecil tuh film Indonesia tuh biasanya yang top dan terkenal itu ada tulisan tuh untuk semua umur gitu. Zaman dulu tuh ada. Zaman dulu tuh ada. Jadi kalau film yang untuk semua umur tuh biasanya tuh filmnya tuh meledak. Kalau film yang 17, nah biasanya, nah menurut saya kita di sini kalau saya sih happy bahwa kalau talentnya makin banyak berarti industrinya makin tumbuh dan berkembang. Satu, yang kedua, hanya di showbiz itu gini, di showbiz itu tidak ada istilah pensiun. Kalau di pekerjaan kan ada istilah pensiun tuh. Betul. Gua pensiun nih umur 50, 55 atau pensiun. Di showbiz enggak, di showbiz itu kemampuan kita belajar dan mengasah acting itu nggak ada umurnya, nggak ada batasnya. Mungkin Giselle 14, nanti mungkin 2 tahun lagi dia belajar terus, dia ngelihat, dia ketemu dengan orang-orang, dia baca skenario yang baik, dia mendapatkan rumah produksi yang baik atau cerita yang baik, ya dia akan belajar. Gitu loh. Saya mungkin saya dari kalau sampai sekarang saya mendapatkan peran-peran yang menurut saya baik dan masih bisa saya tingkatkan kualitas acting saya akan terus belajar gitu. Jadi semakin besar industrinya, semakin tumbuh, semakin banyak yang baru-baru, artinya itu baik buat industrinya. Oke. Terakhir nih buat Giselle sama Om Jeremy, boleh dong dipromoin filmnya The Doll sama Sobat Antara yang tanggal berapa? Mungkin tanggal 26. Boleh sambil ini Om, pegang Bobby ya? Oh, pegang Bobby. Oke. Kan dipromoin. 26 Mei. Ya. Oke, silakan Om Jeremy. Ya. Halo, saya Jeremy Thomas. Di film The Doll 3 ini saya berperan sebagai Reynard. Halo, aku Montserrat Giselle. Aku di sini berperan sebagai Mika. Dan jangan lupa untuk saksikan film The Doll 3 tanggal 26 Mei 2022 di sinema kesayangan Anda dan di seluruh bioskop di Indonesia. Jangan lupa nonton karena Bobby bakal gila. Ya. Bakal horornya nanti neror. Ya, Oke. Bob. Ya, Terima Bob. kasih Sama-sama, Om Jeremy, Mas. Ya. Giselle dan juga Bobby udah mampir di podcastnya Antara. Semoga nanti filmnya meledak dan juga menghasilkan hasil yang bagus dan bisa menteror para penontonnya karena ini kan horor ya. Yeah. Dan Sobat Antara, demikianlah podcast kita kali ini dengan beberapa talent dari film The Doll, dan juga nantikan podcast selanjutnya di program Berisik Berita Asik di antaranews.com, di YouTube Antara TV Indonesia, Spotify Podcast Antara, dan juga ada di program UCTV di channel khusus kesayangan Anda. Dan nantikan juga berita baik dan foto-foto Antara foto selanjutnya di episode selanjutnya. Bye.